standing as the cultural vanguard of West Java, Indonesia, nourishing the intellectual life of the nation, working for the benefit of the global world. This is Universitas Padjadjaran. Inspired by the vision of the Asia-Africa Conference, attended by representatives of 24 countries, the establishment of the university was the realization of the vision of the cultural figures of West Java to found an institution of higher learning in the cosmopolitan city, to educate and set forth to society dedicated and qualified individuals. Today, UNPAD has broadened its wings to encompass various disciplines and multidisciplinary academic endeavors through the efforts of 16 faculties and 1 postgraduate school. To achieve its mission to build the capacity to adapt and innovate in the face of the rapid development of science and technology at the international level, UNPAD is determined to become the center of research and innovation for the good of the nation and the world by continuously nourishing research and developing technology to create innovations in various disciplines. Currently, 36,000 students are registered at UNPAD, and more than 200 international students are registered in different programs, degree and non-degree. As an effort to constantly improve the quality of education, Universitas Padjadjaran is supported by approximately 2,100 professional faculty members with reputable qualifications. Halo Sobat GO, kenalin nama aku Tara Sanayla dari SMA Diponegoro 1 Jakarta dan saat ini berkuliah di jurusan Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Aku lulus di UNPAD ini melalui jalur SMA UNPAD pada tahun 2021. Pengalaman aku belajar di GO itu pastinya benar-benar seru-seru. Jadi materi yang disampaikan itu lebih mudah untuk dicerna. Selain itu juga ada geokreasi yang memudahkan aku untuk belajar dimanapun dan kapanpun hanya dengan melalui handphone. Oh ya, UNPAD itu juga keren banget loh. Udah luas, fasilitasnya banyak, bagus-bagus pula. Salah satunya ada perpustakaannya yang lengkap-lengkap banget. Dan pastinya buku-buku dan jurnalnya bisa diakses melalui online. Sampai ketemu di UNPAD ya Sobat GO, tetap semangat! Halo Sobat GO, aku Ataya dari SMA 1 Lebak Kudus. Dan di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak buat GO karena berkat GO aku bisa lolos di Fakultas Kedokteran UNPAD tahun 2021 melalui jalur SNMP. Nah, belajar di GO itu membantu aku banget buat belajar UTBK karena sistem tryout di GO itu menggunakan sistem penilaian IRT. Nah, kalau Sobat GO mau masuk ke kedokteran, bisa banget nih masuk ke Fakultas Kedokterannya UNPAD. Soalnya di UNPAD itu punya dokter yang keren-keren banget dan terkenal, gak cuma di Indonesia, bahkan di luar negeri juga. Nah, dokter-dokter di UNPAD juga punya banyak banget pengalaman yang menarik dan banyak yang bisa kita dapatkan dari pengalaman dokter tersebut. Kalau nanti kalian masuk ke Fakultas Kedokterannya UNPAD, kita bisa ketemu dan belajar bareng. Semangat Sobat-Sobat GO! Luar biasa, mari bangkit raih prestasi, wujudkan mimpi-mimpimu bersama Ganesha Operation. Bersama Ganesha Operation, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan adik-adik siswi kelas 12 Gap Year, para pejuang PTN yang luar biasa seluruh Indonesia pada kegiatan webinar sosialisasi seleksi masuk Universitas Pajajaran atau yang lebih kita kenal dengan SMUP tahun 2022 yang dengan bangga diselenggarakan oleh bimbingan belajar terbaik dan terbesar di Indonesia, Ganesha Operation bersama Universitas Pajajaran Bandung. Wah, kalau saya lihat ini selayang panjang dari peserta Zoom, pesertanya sangat banyak dan tersebar dari Sabang sampai Merauke ya. Hadir juga siswa GO, siswa non-GO juga ada kelas 12, ada juga yang gap year. Bahkan ada juga nih yang didampingi orang tuanya. Saya ucapkan selamat datang dan semangat berjuang meraih PTN impian di tahun 2022. Wah, ini semangat adik-adik se-Indonesia sampai terasa ke kota Bandung, ke kampus Ganesha Operation, juga kampus Universitas Pajajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, juga adik-adikku para pejuang PTN, bangga sekali hari ini Universitas Pajajaran bersama dengan bimbingan belajar Ganesha Operation dapat menyelenggarakan webinar yang sangat spesial. Hari ini akan dipaparkan secara gamblang oleh ahlinya, pakar-pakar pendidikan, para manajer pembelajaran dan kesiswaan, juga para kaprodi Universitas Pajajaran yang secara langsung mengenai sosialisasi seleksi masuk Universitas Pajajaran SMUP 2022. Pastinya ini dong info yang paling ditunggu-tunggu oleh adik-adik yang punya visi masuk Universitas Pajajaran. Saat ini para narasumber tengah berbincang hangat di breakout room dan sesaat lagi saya akan mengundang para narasumber untuk bergabung di room utama. Saya persilahkan yang terhormat para narasumber kita yang luar biasa untuk hadir di tengah-tengah kita. Bapak, Ibu, dan adik-adikku, luar biasa telah hadir di tengah-tengah kita 8 orang narasumber yang hebat. Selamat datang Pak Bob, Pak Dandi, selamat datang Bapak dan Ibu narasumber dari UNPAD. Salam hangat dan terima kasih atas kehadirannya dalam webinar yang pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh para pejuang PTN 2022. Saya perkenalkan sesuai urutan pembicara yang akan menyampaikan materinya hari ini. Yang pertama akan disampaikan arahan dari Bapak Dr. Insinyur Bob Foster MM selaku Direktur Utama Ganesha Operation. Yang kedua, Bapak Ibu juga adik-adikku akan disampaikan pemaparan seputar Fakultas Kedokteran yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Dr. Yulia Sofiatin SPPD selaku Manajer Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Kedokteran. Pemaparan ketiga akan disampaikan dari Fakultas Farmasi oleh yang terhormat Bapak Dr. Sandra Megantara MFAM APT selaku Manajer Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Farmasi. Pemaparan keempat akan dipaparkan dari Fakultas Kedokteran Gigi yang disampaikan oleh yang terhormat Ibu Dr. Gigi Sri Susilawati MKes selaku Wakil Dekan 1 Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Riset Fakultas Kedokteran Gigi. Selanjutnya akan disampaikan pemaparan dari Fakultas Psikologi oleh yang terhormat Bapak Frederick Dermawan Purba, SPSI, MPSI, PhD, selaku Wakil Dekan 1 Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Riset Fakultas Psikologi. Paparan selanjutnya dari Prodi Teknik Geologi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Raden Irfan Sofian, MT selaku Ketua Program Studi Sarjana Teknik Geologi. Pemaparan ketujuh dari Prodi Sarjana Hukum yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Dr. Anita Afrina, SHMH selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum. Dan informasi terakhir paparan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis
akan disampaikan oleh Ibu Alfia Hasanah, SEMEC PhD, selaku Manajer Pembelajaran Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelum kita membahas tentang sosialisasi seleksi masuk Universitas Padjadjaran, terlebih dahulu kita mendengarkan dan menyimak arahan dari Direktur Utama Ganesha Operation kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Bob Foster MM, kami persilakan. Semoga suara bisa jelas kedengaran di sana. Saya akan paparkan beberapa hal tentang apa yang akan dihadapi oleh para siswa yang akan ikut seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Ya, hari ini kita tahu ada webinar kerjasama antara Ganesha Operation dengan Universitas Padjadjaran Bandung, salah satu universitas top di Bandung, di Indonesia, bahkan di dunia, termasuk kategori peringkat atas. Dan pada kesempatan ini untuk seleksi mahasiswa untuk masuk kepada UNPAD, ada beberapa dari fakultas yang hadir. Yang terhormat Bapak Dr. Yulia dari kedokteran, yang terhormat Bapak Dr. Sandra dari farmasi, yang terhormat Bapak Dr. Gigi Busri dari kedokteran gigi, juga Bapak Frederick Dermawan Purba dari psikologi, Bapak Dr. Raden Irfan dari teknik geologi, Ibu Dr. Anita dari hukum, kemudian Ibu Alfia Hasanah dari ekonomi dan bisnis, dan yang sangat-sangat pentingnya tentu saja dari panitia SMO yang diikuti oleh Bapak Dandi Supriyadi, MA, PhD, dan pasti akan memberikan nanti hal-hal yang lebih akurat apa yang diperlukan untuk memasuki Universitas Padjadjaran melalui SMUP ini. Dan saat ini saya juga berharap para siswa yang mengikuti webinar ini konsentrasi yang maksimal karena informasi yang sangat penting ini sangat dibutuhkan untuk bisa lulus masuk Universitas Padjadjaran. Ini adalah kerjasama Ganesha Operation dengan Universitas Padjadjaran dengan beberapa fakultas yang saya katakan tadi. Para pembicara yang luar biasa hebat dari Universitas Padjadjaran udah kita lihat di sana. Dan yang pertama, dalam sistem seleksi masuk PTN kita tahu ada beberapa jalur yang digunakan. Jalur SNMPTN sudah berlalu, kemudian SBMPTN ada UTBK, dan sekarang ini kita masuk jalur ujian mandiri yang secara umum maksimum adalah 30%, tetapi tadi sudah bicara dengan Bapak Dandis Supriyadi bahwa untuk Universitas Padjadjaran itu sekitar 40% sebagai PTN berbadan hukum tentu saja. Jadi untuk masuk melalui ujian mandiri ini kapasitasnya relatif besar sampai 40%. Kita sebagai review bahwa persaingan untuk masuk PTN itu tidak mudah. Persaingan untuk masuk SBMPTN itu jumlah pesertanya 777.858, gagal 592.916, dan kemudian yang lulus hanya 184.942. Ini harus kita sadari, tidak mudah untuk masuk PTN apalagi yang favorit. Makanya selalu saya katakan bahwa di Indonesia untuk jenjang pendidikan dari SD sampai S3, salah satu yang paling ketat adalah pada saat kita mau masuk pada perguruan tinggi. Itu adalah salah satu yang paling ketat persaingannya, seperti yang kita lihat saya katakan barusan ini. Kemudian untuk UNPAD ada beberapa kita kenal di sana fakultas. Untuk Saintek ada kedokteran, matematika, pertanian, kedokteran gigi, psikologi, peternakan, keperawatan, perikanan dan ilmu kelautan, teknologi industri pertanian, farmasi, dan teknik geologi. Saya kasih warna yang berbeda yang kali ini memberikan penjelasan secara khusus nanti melalui SMUP, yaitu kedokteran, kedokteran gigi, psikologi, farmasi, teknik geologi. Itu adalah untuk Saintek. Kemudian untuk sosum ada hukum, ekonomi, dan bisnis, dan juga ilmu sosial, dan ilmu politik, ilmu budaya, dan ilmu komunikasi. Nah, kemudian kalau kita lihat persaingan yang ada pada jalur SNMPTN untuk Universitas Padjadjaran, peminat pada 2021, 20.659. Wow, gede banget.
Keterima berapa? Daya tampung hanya 846 dan dari sana kita lihat gagal 19.813. Nah, kalau kita ketemu orang pasti lebih banyak yang gagal. Itulah beratnya. Dan kita lihat kalau secara persentase hanya 4,09%. Makanya para siswa harus persiapkan diri secara spesial. Kemudian jalur SBMPTN peminatnya 23.413. Daya tampungnya hanya 1.192. Gagal berapa? 22.221. Wow. Kebanyakan gagal. Yang berhasil hanya 5,09%. Itulah fakta yang ada di sana. Dan untuk kelompok Soshum SBMPTN di Universitas Padjadjaran, peminatnya 29.180 dan kemudian daya tampung 2021 hanya 1.055, gagal 28.125 orang atau hanya 3,61%. Wow, tidak mudah kan? Memang untuk orang-orang yang berhasil perlu suatu usaha yang spesial. Tidak bisa asal main-main saja, santai-santai saja. Dan pada saat ini tentu saja para siswa yang ikut ini sudah mempunyai semangat yang luar biasa. Pasti doa kami juga menyertai semua peserta ini, adik-adik siswa sekalian, supaya berhasil masuk Universitas Padjadjaran. Atau mungkin ada juga yang milih yang lainnya. Persaingan masuk UNPAD, kalau saya ambil melalui jalur SBMPTN. Itu ada beberapa data di sana, jalur SBMPTN. Pendidikan dokter misalnya peminat 2021 adalah 3.088, kemudian daya tampung saya ambil dulu 2021 biar datanya sama tahunnya, 88 orang, rasionya 1:35. Saya ingatkan selalu, jangan terpaku pada rasio. Karena banyak orang mengatakan, kalau begitu aku menyingkirkan 35 orangnya untuk bisa berhasil masuk pendidikan dokter. Atau kalau saya ambil contoh, misalnya ilmu hukum untuk Soshum yang nomor 2 dari bawah, ilmu hukum. Peminatnya 2021, 3.048. Sementara daya tampung 2021 130, berarti 1:26. Saya harus menyisihkan 26 orang untuk berhasil. Itu terjebaknya kalau pakai rasio. Padahal yang kita lihat yang gagal berapa? Kalau saya ambil tadi pendidikan dokter, yang gagal 3.000 orang, berarti kita harus sisihkan dong sekitar 3.000 orang, bukan ngambil dengan rasio tadi, seolah-olah kita sisihkan sedikit aja. Sisihkan 35. Enggak, yang kita sisihkan berapa? 3.000, banyak banget. Kalau saya ambil kembali dari Soshum, ilmu hukum, baris kedua dari bawah itu, yang kita sisihkan 3.278, bukan yang kita sisihkan sedikit, hanya 26 orang. Enggak. Makanya hal ini perlu kita sadari supaya kita tahu, memang persaingan super ketat. Tapi saya kabarkan, persaingan boleh ketat, tapi siswa Ganesha Operation memang mendominasi kelulusan. Tahun lalu 43.000 lebih siswa Ganesha Operation lulus PTN dan masuk UNPAD. 1.008 orang, banyak dong. 1.008 orang masuk UNPAD. Kalau data lain bisa kita lihat di sana, misalnya 2.200 lebih diantaranya lulus di Fakultas Kedokteran untuk seluruh PTN se-Indonesia. Kemudian ada data ITB, UI, UGM, USU, Unhas, Undip, UB, UNER, ITS, bisa kita lihat di sana. Tapi untuk UNPAD, kita lihat ada 1.008 orang. Itu adalah jumlah yang sangat signifikan. Jadi kami selalu katakan, kami memberikan tips-tips bagaimana untuk berhasil. Karena itu, pastikan join dengan Ganesha Operation. Intinya, kalau di Ganesha Operation, siswa kami minta jangan menyerah. Tantangan besar, persoalannya adalah apakah kita langsung bilang, aku kan nggak bisa apa-apa, aku kan nilainya nggak bagus, ya sudahlah, biarin aja, lalu nggak melakukan apa-apa. Itu nggak boleh, karena meskipun kesuksesan tidak mudah untuk diraih, kita harus menghadapi dengan sikap resiliensi. Resiliensi itu kan kemampuan untuk bertahan dan bangkit kembali
dalam menghadapi kesulitan maupun tantangan hingga meraih sukses. Ada TOBK yang selalu disampaikan oleh Ganesha Operation. Itu akan bisa memberi gambaran. Aku berhasil nggak ya? Aku ranking berapa ya dibandingkan dengan yang lain? Nah, dari situ bisa kita prediksi peluang untuk keberhasilannya. Maka dari siswa, jangan menyerah. Itu yang pertama yang diperlukan. Dan kalau siswa memang tidak mau menyerah, kami siap membantu kok. Kami punya tools yang bisa digunakan. Di Ganesha Operation ada buku-buku yang bisa digunakan, sehingga kami selalu tekankan prinsip yang dipegang adalah where there is a will, there is a way. Yang penting punya keinginan, maka ada jalan. Ada geokreasi, sumber segala soal yang ada di Ganesha Operation, ada pengajar yang bisa digunakan, ada metode-metode yang canggih yang bisa digunakan. Pokoknya mulai dari apa yang kita miliki. Dan miliki keinginan untuk sukses. Kerja keras, kerja cerdas, dan tetap berdoa. Sehingga keberhasilan bisa kita raih. Nah, kalau tadi kami bicara dengan Bapak-Bapak Ibu yang terhormat dari Universitas Padjadjaran, kita bicara banyak hal. Salah satunya saya tanyakan juga, berapa sih kapasitas yang diambil untuk SMUP ini? Untuk seleksi masuk Universitas Padjadjaran jalur mandiri, dikatakan 40%. Wow, itu banyak. Makanya para siswa pastikan, kalau misalnya melalui jalur ujian mandiri, raih keberhasilan, masuk dalam kategori yang 40% tersebut. Ada beberapa jalur SMUP yang kita tahu. Jalur prestasi untuk sarjana, jalur mandiri untuk sarjana, dan ada juga sarjana terapan. Juga dengan jalur mandiri. Apa yang perlu kita lihat di sana? Kalau kita lihat sistem seleksinya, ada yang menggunakan nilai UTBK 2022. Kalau nilai UTBK yang digunakan, maka tinggal diambil nilainya pada saat tes yang sekarang ini sedang berjalan maupun yang sudah selesai. Setiap peserta dapat memilih 2 program studi sesuai dengan kelompok ujian. Peserta yang menggunakan nilai UTBK, kelompok Saintek dan Soshum hanya bisa memilih 2 program studi dari kelompok Saintek atau Soshum. Berarti bisa ya dua-duanya kan? Kemudian peserta yang menggunakan nilai UTBK campuran bisa memilih 2 program studi lintas kelompok ilmu dari kelompok Saintek atau Soshum. Maksudnya apa sih perbedaannya? Kalau kita hanya pilih Saintek saja, maka kedua pilihan itu harus dari kelompok Saintek. Kalau kita ikut UTBK-nya hanya Soshum saja, maka kedua pilihan itu dari Soshum. Tapi kalau kita IPC campuran, ada nilai Sainteknya, ada nilai Soshumnya, maka pilihannya bisa lintas atau bisa ada Sainteknya, kemudian ada Soshumnya. Ada juga yang kedua menggunakan nilai yang digunakan pada SMUP tersebut yang kita kenal dengan TKB. TKB apa sih? TKB adalah tes kemampuan belajar yang akan dilakukan secara online dalam pemilihan prodi. Ini juga bisa ditanyakan nanti semakin detail langsung karena panitia Pak Nandi juga akan memberikan informasi secara detail. Pasti dong, yang punya pasti yang paling tahu di sana. Manfaatkan itu nanti. Makanya tetap ikut, jangan tinggalkan karena di akhir akan ada juga hal-hal yang sangat penting. Jadi di sini peserta yang menggunakan nilai SMUP bisa memilih 2 program studi dari kelompok seperti yang saya katakan, nilai kelompok ilmu yang sama atau berbeda, 1 Saintek dan 1 Soshum. Peserta yang akan memilih program studi yang berbeda dengan kelompok ujian UTBK yang telah diikuti diharuskan untuk mengikuti ujian SMUP. Maksudnya gimana, Pak Bob? Oh, aku dulu waktu UTBK-nya ikut di Saintek, tapi sekarang aku mau ikut kelompok Soshum. Ya, oke, ikut tes lagi aja dengan tes kemampuan belajar ini. Atau sebaliknya, aku tadinya waktu UTBK ikut yang Soshum, tapi aku mau pilih nih yang Saintek melalui SMUP ini. Oke, berarti nggak bisa pakai nilai UTBK yang tadi saya katakan. Harus ikut melalui SMUP ini dengan TKB. Nah, kemudian materi uji kita tahu pada SMUP ini, jalur mandiri ini, ada tes kemampuan belajar yang saya katakan tadi. Isinya adalah kemampuan memahami bacaan, yang kedua ada penalaran verbal,
Yang ketiga, tes numerikal. Yang keempat, penalaran dan non-verbal. Yang kelima, tes figural. Yang keenam, tes spasial. Nah, ini yang harus disiapkan. Masih ada waktu kok. Disiapkan sehingga nanti pada saat tes bisa mengguli yang lainnya. Dan jumlah soal, kalau saya mengacu kepada informasi apa yang dilakukan pada tahun lalu, tes kemampuan belajar TKB, jumlah soalnya, kemampuan memahami bacaan 30 soal. Penalaran verbal 20 soal. Tes numerikal 20 soal. Penalaran nonverbal 20 soal. Tes figural 20 soal. Tes spesial 20 soal. Nah, tahun 2022 gimana dong? Tanyakan nanti kepada Pak Dandi Supriyadi, karena yang paling tahu tentang hal tersebut. Jumlah soal yang diujikan, SMUP sarjana 130 soal, 100 menit. Jumlah soal yang diujikan SMUP sarjana terapan D4, 125 soal, 98 menit. Setiap peralihan komponen tes ada jeda waktu dikasih. Kalau dulu sekitar 5 menit dikatakan demikian. Jadi bisa tarik nafas dulu ya dari peralihan yang satu ke peralihan yang lain. Dan dilakukan secara online. Tapi jangan bilang, online enak dong, aku bisa nyontek. Yang nggak bisa lah, karena ada kamera yang harus bisa memonitor sehingga kelihatan kemana nih matanya, kemana gerakannya. Dan diawasi terus. Jadi tetap harus persiapkan diri dan ikut tes ini secara jujur. Persiapan yang diperlukan untuk itu. Ganesha Operation selalu katakan, gunakan 3B. Belajar, berlatih, bertanding. Belajar aja kurang, harus ada berlatihnya. Belajar ini fokus pada materi. Kalau sekarang kita akan materi yang kita sampaikan adalah materi yang akan diujikan. Kalau UTBK ya fokus pada UTBK, tapi kalau pada SMUP, UNPAD harus kita fokus pada bentuk soal yang ada. Buat skala prioritas materi yang dipelajari, gunakan 20% waktu tersisa mungkin belajar untuk teori, tapi 80%-nya gunakan untuk berlatih soal-soal. Jadi kita harus konsisten, harus tetap kita berlatih di sini. Nggak boleh kita nggak mau berlatih. Karena kita tahu bahwa semua yang kita pelajari tanpa dilatihkan nggak akan bisa dikerjakan dengan terampil dan dengan cepat. Kita udah tahu terus ilustrasi yang sering saya katakan, seorang pelari kalau hanya belajar teori berlari, tanpa dia pernah nyemplung di kolam atau di mana untuk berenang, tidak akan bisa berenang dong. Makanya berlatih itu perlu. Nanti soal-soalnya untuk materi apa? Materi TKB, tes kemampuan belajar ini. Apa soalnya di sana? Yang tadi saya katakan, kemampuan memahami bacaan. Kemudian penalaran verbal. Kemudian tes numerikal. Kemudian penalaran nonverbal. Kemudian tes figural. Kemudian tes spasial. Dan ini tentu saja semua harus dilatihkan baru bertanding. Melalui tryout yang dilakukan oleh Ganesha Operation. Dan juga bisa kita gunakan metode-metode penilaian yang selama ini sudah ada dengan IRT. Kalau untuk UTBK, tentu saja bisa ada hal-hal variasi atau perbedaan metode. Kalau kita lihat di SMUP, itu semua bisa kita latihkan, kemudian kita bertanding. Intinya adalah bertandinglah apapun metode penilaian yang digunakan. Kalau kita unggul dari yang lain, maka kita akan menjadi pemenangnya untuk berhasil. Saya juga sampaikan di sini contoh dari siswa Ganesha Operation yang lulus jalur SMUP, pendidikan dokter UNPAD. Namanya adalah Alodia F. Maharani dari SMA Negeri 1 Banjar. Dia katakan gini, ikut bimbel di GO dari kelas 4 SD sampai bisa diterima di PTN. Impian merupakan suatu proses pencapaian yang sangat berarti. Karena bimbel di GO menyediakan fasilitas lengkap dan nyaman sehingga membuat kita betah, kata Alodia. Pengajarnya pun asik-asik, bahkan tidak jarang pengajar yang bisa dijadikan tempat curhat-curhat di Terima kasih GO, kata dia. Nah, itu saya paparkan secara umum dan saat ini adalah waktu yang sangat berharga karena kita ketemu dengan orang-orang yang luar biasa, pakarnya, para ilmuwan, para yang menangani bertanggung jawab akan SMUP ini, dari Bapak Ibu yang terhormat dari UNPAD. Jadi pastikan adik-adik siswa semua ikuti secara
secara konsentrasi dari awal sampai akhir dan catat apa yang diperlukan dan nanti bisa bertanya jika ada yang harus diperjelas. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih Pak Bob untuk arahannya yang pastinya semakin membuat adik-adik peserta webinar kita hari ini kian semangat. Acara selanjutnya adalah yang pastinya paling ditunggu-tunggu nih oleh kita semua, yaitu pemaparan seleksi masuk dari prodi-prodi di Universitas Padjadjaran. Pemaparan pertama akan seputar Fakultas Kedokteran yang akan disampaikan oleh yang terhormat Dr. Yulia Sofiatin, SPPD, selaku Manajer Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Kedokteran. Yuk, yang visinya mau masuk Fakultas Kedokteran, siap-siap ya.